مرحبا أهلا النوادي. Nah, ini hadis yang ke 403. Kita beralih ke hadis 404. Bab man kana fi hajati ahlihi fa uqimati sholatu fa kharaja. Nah, ini masih berkaitan. Ini luar biasanya Imam Bukhari menempatkan tema itu punya korelasi. Tidak sembarangan ditempatkan. Kalau tadi masalah makanan, makan malam kemudian tiba waktu sholat. Sekarang kasusnya lagi sibuk kerja di rumah, tiba waktu sholat. Dan ini bisa dikiaskan kepada yang lain, sibuk ngajar, dosen, guru, lagi ngajar tiba waktu sholat. Atau para karyawan, pegawai, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menyikapi ketika sedang kerja kemudian tiba waktu sholat? Imam Bukhari langsung mengutip hadis Nabi. Di sini dari Sayyidah Aisyah pernah ditanya, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana yazna'u fi baitihi, qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi, ta'ani fi khidmati ahlihi, fa idza hadarat as-salatu kharaja ila salati. Kata Sayyidah Aisyah pernah ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kesibukan Nabi di dalam rumah? Apa kesibukan Nabi di dalam rumahnya? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, kana yakun fi mihnati ahli. Kesibukan Nabi yaitu mengurus urusan rumah tangga. Itu bahasanya Sayyidah Aisyah. Nanti kita bisa menjelaskan lagi lebih luas maksud daripada apa yang disampaikan beliau. Jadi kesibukan Nabi di dalam rumah membantu urusan rumah tangga, bersih-bersih, lain sebagainya. Menurut Sayyidah Aisyah. Dan apabila tiba waktu sholat, فَإِذَا حَدَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. Tiba waktu sholat, saat itu juga Nabi keluar dari rumah menuju ke masjid untuk sholat. Ini afdoliyah. Kaitannya dengan apa? Sholat di awal waktu. Waktu sholat itu banyak. Kondisional juga. Ya, pembahasan ini misalnya dokter yang sedang mengoperasi pasien, ya dia tidak harus sholat tepat waktu di awal waktu karena bertepatan dengan jadwal. Ini keselamatan orang. Bahkan dalam fatwa kontemporer mereka bisa menjamak sholat, tapi tidak bisa mengqasar kalau memang butuh waktu yang cukup lama untuk proses operasi tersebut. Yang dimungkinkan kalau dia tidak jamak sholat itu akan keluar waktu. Cuma di sini afdoliyahnya Nabi tunjukkan sesuatu yang afdol, yang paling afdol sebisa mungkin sholat itu di awal waktu. Kalau memang keadaan memaksa kondisi, bisa di waktu kedua, di bawah waktu afdol. Tapi diusahakan sholat berjamaah. Yang dilarang menunda-nunda sholat sampai keluar ke waktu sholat yang lain, itu yang haram. Waktu duhur ditunda, akhirnya masuk waktu asar, ini haram. Tapi yang selebihnya itu ada yang waktu afdol, ada yang fadl, ada yang waktu boleh untuk sholat, ada yang waktu makruh. Waktu makruh itu sudah mendekati keluar waktu, dan ada waktu haram ketika sudah keluar waktu sholat tersebut. Jadi yang kita usahakan awal waktu. Tapi kalau tidak memungkinkan karena keadaan, karena ada hal yang memang mendesak, boleh dia pilih ke waktu yang lain, asalkan jangan sampai keluar
waktu. Tapi kalau ditanya mana yang paling afdol, jawabannya sudah dipastikan. Yang paling afdol sholat di awal waktu dan dalam keadaan berjamaah. Nabi katakan ya perbandingannya 27 rakaat sholat sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah. Ada satu kitab yang membahas aktivitas Nabi di dalam rumah, mulai dari Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur di waktu malam. Itu direkam aktivitas Nabi di dalam rumahnya, dijadikan satu kitab karya Dr. Umar Ahmad Zakaria berjudul Hayatun Nabi fi Baitihi, kehidupan Nabi di dalam rumahnya. Kalau kita ingin mengetahui aktivitas Nabi sehari-hari di dalam rumah, kitab itu menerangkan mulai dari bangun tidurnya Nabi sampai Nabi tidur di waktu malam. Di riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Sayyidah Aisyah mengatakan ketika ditanya aktivitas Nabi di dalam rumah apa saja, maka beliau menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhsifu na'lahu wa yakhitu thawbahu wa ya'malu fi baitihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi. Nabi kebiasaannya di rumah nambal sendalnya sendiri, tidak disuruh istri, tapi beliau sendiri ketika mampu kerja, beliau kerja. Bahkan menjahit pakaiannya sendiri. Kalau zaman sekarang setrika, ya, mensetrika baju, itu Nabi lakukan sendiri. Bahkan dikatakan Nabi melakukan pekerjaan rumah sebagaimana seorang di antara kalian melakukan pekerjaan rumahnya. Ini poin penting. Nabi sengaja memberikan contoh agar keluar satu hukum. Kenapa Nabi bekerja sendiri dalam urusan rumah tangga di rumahnya? Agar mengeluarkan satu hukum bahwa bi'adami wujubi khidmatil mar'ati li zawziha, tidak wajib berkhidmahnya istri kepada suaminya. Antum tahu ini 3 madhab sepakat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, kalau tidak salah Imam Ahmad atau Abu Hanifah, saya lupa. Yang pasti yang saya ingat Imam Malik, Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa istri tidak wajib berkhidmah kepada suami. Maknanya apa? Dia harus cuci baju. Hukumnya wajib. Istri wajib masak buat suami. Istri wajib mengurus suami. Kata wajib itu menurut mereka tidak ada. Tapi hukumnya boleh, sunnah, bukan wajib. Menurut 3 imam besar, Imam Syafi'i, Imam Malik, yang satu saya lupa nih imam siapa. Pokoknya ada 3 lah. Dari mana mereka, para imam besar, menyatakan demikian? Karena mereka mengumpulkan hadis aktivitas Nabi di rumah itu Nabi kerja sendiri. Tidak pernah memerintahkan kepada istri-istrinya untuk kerja. Tapi ulama lain mengatakan tidak, hukum adat itu menjadi satu barometer hukum bahwa istri mengurus rumah tangga hukumnya wajib. Karena sebab Nabi SAW selalu mengambil standar yang paling ideal. Sehingga Ibnu Qayyim yang lahir 691 wafat 751 Hijriah mengatakan bahwa
istri punya kewajiban berkhidmah kepada suami. Jadi ada dua pendapat. Nah, hadis yang tadi Nabi kerja dalam rumah, itu Nabi hanya buat simulasi dan contoh bahwa hukum istri wajib berkhidmah kepada suami, hukumnya sunnah bukan wajib, bahkan dikatakan jawaz. Yufidul jawaz wala yufidu al-wujub, memiliki kesan bahwa dia hukumnya boleh bukan hukumnya wajib. Hikmahnya ya, berhikmahnya. Kalau Nabi bisa panggil malaikat ngurus, bisa urusan rumah tangga begitu. Ya jangankan Nabi, ahlul bait Nabi itu diberikan khususiyah itu. Tidak perlu tuh sibuk-sibuk ngurus pakaian. Ini ada lagi, Nabi sedang urus umat ini, lagi sedang ngurus masalah langit, ngurus masalah wahyu. Bisa membuang waktu ngurus pekerjaan rumah itu tidak mudah, ikhwan. Masak, ngepel lantai, nyuci baju, setrika. Ini kalau disuruh Nabi kerja semua, kapan ngurus umat? Artinya sesekali Nabi tunjukkan itu untuk adanya hukum. Hukum hakikatnya tidak seperti itu. Saya teringat satu riwayat dinukil oleh Al-Imam Al-Ghadi dan juga Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Jami'u Karamatil Awliya, ensiklopedia keramat para wali. Nabi pernah perintahkan Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, wahai Abu Zar, pergi ke rumahnya Imam Ali, tolong kamu panggil, saya ada perlu, kata Nabi. Sayyidina Abu Zar pergi. Sampai di rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, rumah sepi, tidak ada orang. Mungkin dia lihat di dapur itu ada alat penggiling gandum. Biasanya itu harus ada orang yang memutarkan itu sehingga bisa menggiling gandum. Betapa terkejutnya Sayyiduna Abu Zar Al-Ghifari ketika melihat penggiling gandum itu berputar dengan sendirinya. Di situ ada gandum, sudah diletakkan gandum di situ. Tapi alat penggiling gandum itu berputar dengan sendirinya. Seakan-akan ada orang yang mendorong itu. Terkejut dia. Akhirnya beliau lari menemui Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan, wahai Rasul, tadi saya ke rumahnya Sayyidina Ali dan rumahnya Sayyidah Fatimah. Saya melihat itu alat penggiling gandum berputar dengan sendirinya, sedang menggiling gandum. Maka Nabi mengatakan, ya Abu Zar, amma alimta anna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi qad wukilu bi muawanati ali Muhammadin. Wahai Abu Zar, kamu tidak tahu, kata Nabi, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala punya malaikat khusus yang berjalan di muka bumi ini. Mereka ditugaskan untuk membantu pekerjaannya keluarga Muhammad. Jadi luar biasa, asisten rumah tangganya malaikat yang bantu urusan Al-Bait. Konteksnya itu khususnya Ahlul Kisah, Al-Imam Ali wa Sayyidah Fatimah wal Imam Hasan wal Imam Husain, yang bantu pekerjaan mereka malaikat. Hal yang sama terjadi, diriwayatkan oleh Imam Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf. Nabi berkunjung ke rumahnya Sayyidah Fatimah. Tujuan Nabi berkunjung sekalian melihat keadaan putrinya
yang sangat beliau cintai, juga bertepatan waktu makan. Mau makan malam atau makan siang, saya tidak dapati keterangan spesifik itu. Yang pasti itu waktu makan. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Sayyidah Fatimah. Ketika bertemu Sayyidah Fatimah, Rasulullah mengatakan, ada makanan? Kata Sayyidah Fatimah, ada. Wahai Abah, tunggu sebentar, saya ambil ke belakang. Ternyata Sayyidah Fatimah ke belakang, tiba-tiba muncul sosok seorang laki-laki berpakaian putih bersih, membawa nampan yang berisikan makanan. Udah gak pakai masak, dikasih kepada Sayyidah Fatimah, ini makanan. Kemudian Sayyidah Fatimah hidangkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka itu makanan, wahai ayahku, wahai Rasulullah, ini makanan. Kata Nabi, ini makanan bukan makanan dunia ini. Dari mana kamu dapat, wahai putriku? Sayyidah Fatimah mengatakan, huwa ya, min indillah, ya, yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini adalah rizki dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya tanpa ada perhitungan. Maka dipahami oleh Nabi, oh ini malaikat yang antar. Nabi doa, alhamdulillahilladzi ja'alaki mithla sayyidah nisa'i bani Israel. Segala puji bagi Allah yang menjadikan dirimu sama seperti pemimpin wanita Bani Israel, yaitu Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam diceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Zakaria membawa makanan, padahal mihrabnya itu dari luar dikunci, kuncinya ada di tangannya Nabi Zakaria. Tugas Nabi Zakaria setiap tiba waktu makan, yang mengantarkan makanan beliau, dan beliau yang mengunci dari luar. Tugasnya Sayyidah Maryam hanya ibadah. Sampai kapan? Sampai meninggal. Ya, sudah dinazarkan oleh ibunya untuk waktunya habis untuk mengabdi kepada Allah. Gak ada kesibukan lain kecuali ibadah. Makanya namanya Maryam. Maryam itu Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan artinya khadimat Rabb, pelayannya Allah. Itu arti dari Maryam. Dibuka itu mihrab. Mihrab bukan yang dimaksud mihrab ini ya, tempat sholat, tapi dia semacam ruangan khusus ibadah, namanya mihrab. Nabi Zakaria masuk bawa makanan, terkejut. Di dalam mihrabnya Sayyidah Maryam sudah penuh dengan makanan. Kuncinya yang dipegang oleh Nabi Zakaria. Gak ada orang lain yang megang kunci tersebut. Kok bisa ada makanan di dalam? Kemudian dilihat buah-buahan. Buah-buahannya itu berlawanan dengan musim. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Sehingga Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, ini buah ini dari mana kamu dapat? Sayyidah Maryam menjawab, ya, ini rizki dari Allah. Ini rizki dari Allah. Allah ketika berikan rizki kepada hambanya tanpa ada perhitungan. Jadi kalau beliau temukan buah, yang waktu itu buah itu yang tumbuh di musim dingin, saat itu musim panas. Kalau beliau lihat ada buah yang tumbuh di musim panas, di waktu itu musim dingin, berlawanan dengan alam, ya, dengan musimnya. Maka itu sama persis dengan Sayyidah Fatimah, kata Nabi Muhammad SAW. Ada makanan diantarkan oleh malaikat. Maka dipahami oleh Nabi Zakaria, ini makanan semua malaikat yang bawa untuk Sayyidah Maryam. Sama dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah itu Allah abadikan di dalam Al-Quran, ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Tiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, didapati di sisi Sayyidah Maryam ada rizki, ada makanan beraneka macam.
Kemudian Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan ini? Maka dijawab, huwa min indillah. Ini rizki di sisi Allah. Allah yang berikan. Ketika Allah berikan rizki kepada hambanya tanpa ada perhitungan. Nah, itu masalah mengurus rumah tangga. Nabi berikan contoh saja agar ada hukum. Kalau Nabi panggil malaikat bisa. Nabi itu makanannya makanan surga. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Nabi mengatakan, abitu inda rabbi. Saya tidur di malam hari. Allah yut'imuni wa yasqini. Allah yang berikan saya makan dan Allah yang berikan saya minuman. Ana lastu kahayatikum. Karena saya tidak sama seperti kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Saya tidak sama seperti kalian. Beda. Taib. Jadi begitu hukum khidmahnya istri kepada suami menurut 3 madhab tidak wajib. Tapi boleh. Yajuz. Yang wajib kesepakatan istri taat kepada suami wajib. Berarti kalau suami suruh masak, masak dong. Istri tidak wajib berkhidmah, tapi wajib taat. Wahai istriku, minta tolong masak. Oh, dia harus taat. Tolong setrika baju. Kalau tidak ada perintah, tidak wajib. Ada perintah, wajib. Nah, ini luar biasanya ada satu riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab An-Nafaqah 'alal Iyal. Kitabnya judulnya Menafkahi Keluarga. Menafkahi keluarga hukumnya wajib. Nabi katakan, kafa bil mar'i ithma ayyudayyi'a man ya'ul. Cukup seseorang berdosa dia mengabaikan keluarganya yang wajib dia nafkahi. Jadi menafkahi hukumnya wajib kepada keluarga istri dan anak-anak.